Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini masih belajar tentang tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, menjaga benda di sekitarku, pembelajaran 3 dan 4. Dan masih ditemani oleh Pak Ahmad dalam belajar tema 3 hari ini. Baik, kita mulai saja pelajaran kita hari ini. Nah, di sini Pak Ahmad punya satu gambar dan satunya ini ada warnanya atau ada coret-coretannya. Kenapa bisa? Nah, kita lihat ya. Bagian yang diarsir adalah 1. Mana? Ini ya. Kemudian dari 4, dari 4 buah ya, 4 daerah, 1, 2, 3, 4 seperti yang Pak Ahmad kemarin jelaskan. Nah, oleh karena itu, bagian tersebut menunjukkan pecahan 1/4 ya. Pecahan 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Nah, 1/4 dari mana? Karena di sini ada 4 buah bidang atau 4 buah daerah, 1, 2, 3, dan 4. Dan hanya satu yang diisi ya, atau kita sebut ini sebagai yang diarsir ya. Nah, pada penulisan lambang bilangan pecahan, bilangan yang berada di atas tanda garis disebut pembilang. Sedangkan bilangan yang berada di bawah garis disebut penyebut. Kita lihat nih ya. Nah, 1 ini berada di atas garis, maka disebut pembilang. Kemudian 4 itu berada di bawah garis, maka dia disebut sebagai penyebut. Ingat ya, jangan sampai tertukar. Kalau yang di atas garis itu disebutnya pembilang, kalau yang di bawah garis itu disebutnya penyebut. Yang di bawah garis disebutnya pembilang, yang di bawah garis disebut penyebut ya. Jangan sampai tertukar. Oke, dari ini kita sudah memahaminya ya, karena ini sudah Pak Ahmad jelaskan di materi sebelumnya. Nah, kemudian kita lihat contoh soalnya ya. Supaya apa? Supaya kalian dapat lebih mengerti lagi ya. Nah, contoh soal. Nah, Pak Ahmad punya gambar di sini. Coba kalian lihat gambar ini. Ada berapa buah daerah atau berapa buah bidang dan berapa daerah yang diarsir. Ya. Ayo, silahkan ya perhatikan. Kemudian nanti kita akan cari tahu jawabannya. Baik. Jawabannya adalah bagian yang diarsir adalah 2 bagian dari 4. Ingat, daerah yang ada 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Yang diarsir ada 2, yaitu 1 dan 2. Oleh karena itu, bagian tersebut menunjukkan pecahan 2/4. Pecahan 2/4 dibaca 2/4 ya. Kalau ini pembilangnya yang mana? Ayo. Yang di atas apa yang di bawah?
Baru, ayo. Yang di atas apa di bawah? Iya, betul. Pembilang itu adalah yang di atas garis. Berarti angka 2. Kalau penyebut itu yang di bawah garis, yaitu angka 4. Paham ya? Baik, kalau sudah paham, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini Pak Ahmad punya paragraf rupang atau paragraf yang belum utuh. Ya, masih ada kalimat-kalimat yang harus diisi atau kata-kata yang harus diisi nih. Ya. Karena ini belajar online, maka kita sama-sama belajar untuk mengisinya bersama-sama ya. Karena ini sudah Pak Ahmad jelaskan juga di materi sebelumnya, ya. Kita baca bersama-sama. Hujan merupakan peristiwa apa? Nih, jawabannya ada di kotak ini. Ayo, apa? Hujan merupakan peristiwa. Nanti kalian harus ditulis juga ya di buku modul kalian supaya buat bahan belajar kalian nanti ya. Hujan merupakan peristiwa apa? Apa? Alam ya. Kemudian di bumi yang sudah tidak asing lagi buat manusia. Tetesan-tetesan air hujan dapat menjadi sumber apa yo? Sumber angin kah? Laut kah? Butiran air kah? Bersinambungan, alam, air, tahapan, hujan, sinar mati, dan awan. Ayo, apa jawabannya? Menjadi sumber air ya. Menjadi sumber air yang sangat penting bagi seluruh makhluk hidup di dunia ini. Hujan dapat terjadi setelah melalui beberapa tahapan ya. Antara lain yaitu proses penguapan air di permukaan bumi akibat pemanasan dari sinar matahari. Nah, hasil penguapan ini air berkumpul menjadi apa? Menjadi apa kalau air berkumpul itu menjadi apa? Setelah terkena sinar matahari di materi Pak Ahmad sebelumnya, ayo. Menjadi awan ya. Dengan bantuan angin. Nah, awan lama-kelamaan semakin tebal dan gelap. Awan gelap berisi banyak apa? Banyak angin? Bukan. Banyak laut? Bukan. Banyak apa? Banyak butiran air. Nah, air di awan dapat jatuh ke bumi, maka terjadilah peristiwa apa? Jadi terjadilah hujan, ya. Turunnya air hujan ke bumi akan terserap ke dalam tanah dan kembali ke laut, ya. Berdasarkan proses tersebut dapat disimpulkan bahwa proses terjadinya hujan merupakan peristiwa yang saling berkesinambungan, terus berputar dan tidak dapat dipisahkan antara peristiwa satu dengan lainnya. Nah, silahkan kalian catat di buku modul kalian. Ayo, jawabannya. Supaya apa? Supaya kalian bisa belajar untuk jika ada ulangan seperti ini. Ya, sok, silakan. Boleh di-pause dulu videonya supaya kalian mengisi. Baik, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Nah, kita kembali ke matematika.
Coba, ada apakah ini? Ya, kita baca sama-sama ya. Untuk membandingkan dua pecahan, kamu dapat menentukan nilainya. Seperti lebih besar daripada. Nah, jika nilainya lebih besar, maka disimbolkan seperti ini. Jika nilainya lebih kecil daripada atau lebih kecil, itu disimbolkan seperti ini. Atau sama nilainya, maka disimbolkan dengan sama dengan. Nah, apabila dua pecahan memiliki penyebut yang sama, pecahan yang memiliki pembilang lebih besar, nilainya lebih besar daripada pecahan yang pembilangnya lebih kecil. Kita lihat nih, contohnya di sini. Bandingkan pecahan berikut. Di sini ada 5/5 dengan 2/5. Ingat, jika penyebutnya sama dan pembilangnya berbeda, maka kita lihat pembilangnya. Ya. Angka 5 dengan angka 2 besaran mana? Jelas angka 5 ya. Penjelasannya bagaimana? Jadi angka 5 lebih besar dari 2. Maka dituliskan simbolnya seperti ini. Yaitu simbol lebih besar ya. Kalau simbol lebih kecil dari mana? Simbolnya seperti ini. Atau angkanya sama pembilangnya dengan penyebutnya. Maka harus diberi simbol sama dengan. Ya. Oke, kita masuk ke contoh soalnya supaya kalian lebih paham, lebih mengerti kembali tentang perbandingan dua pecahan ini. Nah, Pak Ahmad punya 3 soal di sini. Mari kita bandingkan bersama-sama. 5/4 dan 2/4 lebih besar mana? 5/4 atau 2/4? Kita lihat penyebutnya dulu. Penyebutnya yaitu di bawah garis. Ya, di bawah garis. Angkanya sama tidak? Sama ya. Kemudian pembilangnya. Pembilangnya 5 dengan 2. Lebih besar mana? Lebih besar 5. Makanya jadinya 5/4 lebih besar dari 2/4. Maka ditulis simbolnya seperti ini. Ya. Dan angka ini dibacanya adalah 5/4 lebih besar daripada 2/4. Ya. Kemudian contoh soal yang kedua. 1/8 dengan 2/8. Penyebutnya sama, pembilangnya berbeda. Kita lihat, angka 1 dengan angka 2 lebih besar mana? Lebih besar angka 2. Oleh karena itu, 1/8 itu lebih kecil dari 2/8. Oleh karena itu, kita tulis simbolnya lebih kecil. Bagaimana simbolnya? Seperti ini. Ya. Dan dibacanya adalah 1/8 lebih kecil daripada 2/8. Ya. Nah, contoh soal yang terakhir. 5/8 dengan 5/8. Angka penyebutnya sama. Angka pembilangnya sama. Oleh karena itu nilainya sama besar. Jika sama besar nilainya, maka simbol yang kita tulis adalah sama dengan. Dan dibacanya seperti apa? 5/8 sama dengan 5/8. Ya, seperti itu. Paham ya? Oke, anak-anak. Sudah paham dengan penjelasan Pak Ahmad? Jika ada yang belum paham, boleh diputar kembali videonya supaya lebih paham lagi. Atau boleh wapri ke wali kelas kalian jika ada yang belum paham. Ya, boleh tanyakan kepada wali kelas kalian masing-masing apa yang kalian kurang mengerti. Ya. Baik, jika kalian sudah paham,
Silakan dikerjakan di buku modul kalian halaman 55 sampai 56. Ayo kerjakan. Dan halaman 56, ayo berlatih. Kenapa Pak Ahmad kasih tugas seperti ini? Karena ini sangat mudah. Ya, tidak ada hitung-menghitung. Hanya saja ini terkait dengan semua yang Pak Ahmad jelaskan barusan. Ya, oke. Selamat mengerjakan. Dan ingat, tidak boleh nyontek ya. Harus jujur. Nah, kalau mau bertanya, bertanyalah yang tidak dimengerti, bukan bertanya isinya ya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini. Tetap semangat untuk anak-anak kelas 3 SD Atlet Suraya dan selamat belajar. Sekian dari Pak Ahmad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.